أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير بالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wan nasu salasatun, dan adapun manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ahaduhum, satu dari mereka, masaluhu masalul ghizai, perumpamaan mereka itu seperti makanan bergizi. La yustaghna anhu, yang orang senantiasa butuh kepadanya. Manusia di sekeliling kita ini kalau dikelompokkan ada 3 golongan. Yang pertama, orang senantiasa butuh kepada dia. Itu kalau diibaratkan bagaikan makanan bergizi. Seperti orang tua kita, guru-guru kita, termasuk sahabat-sahabat yang soleh, sahabat yang baik yang mengajak kepada urusan-urusan kebaikan. Kemarin sudah tandanya sahabat yang bisa dijadikan teman adalah orang yang berakal, orang yang soleh, dan senantiasa tidak menyusahkan pada akhirat kita. Itu bagaikan makanan sehat. Sebagaimana tiap hari kita makan minum, mereka juga perlu untuk kita dekati, sebab ada manfaat di dalam mereka. Wal akharu, dan golongan yang kedua, masaluhu masalud dawa, perumpamaan mereka seperti obat. Yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin, yang dibutuhkan kepadanya pada satu waktu, tidak di waktu yang lain. Jadi seperti obat, tidak setiap hari kita minum obat, tidak setiap waktu kita nelan obat. Begitupun golongan yang kedua, sesekali kita butuh pada mereka, tapi tidaklah setiap hari itu kita butuh kepada mereka. Wasal itu, dan adapun golongan yang ketiga, masaluhu masaludda, perumpamaan mereka itu seperti penyakit. La yuhtaju ilaihi qattu, yang tidak dibutuhkan kepadanya sama sekali. Justru ada orang-orang yang mesti kita jauhi, kayak penyakit, bukannya dideketin tapi dijauhi. Sebab kalau kita dekat nanti akan terjangkit penyakit-penyakit. Artinya orang itu membawa dampak keburukan bagi kita kalau kita deketin. Kemarin tuh orang-orang yang senantiasa terbiasa melakukan keburukan, maksiat. Mungkin pertama kita melihatnya biasa saja, tapi kalau dideketin dan dilihat terus menerus, nanti kita ikut-ikutan. Yang ketiga ini harus dijauhi karena dia bagaikan penyakit. Walakinnal abda, akan tetapi seorang hamba, qad yubtala bihi, terkadang diberikan cobaan dengan orang seperti itu. Terkadang ada orang yang
diberikan cobaan sama Allah, dikelilingi orang-orang yang model begini nih, yang bawa penyakit, yang bawa keburukan. Wa huwal ladzi la unsa fihi wa la naf'a, dan ialah orang yang tidak ada kenyamanan padanya dan juga tidak ada kebermanfaatannya. Fatajibu mudaratuhu, karena demikian itu wajiblah kita bersikap halus kepadanya, ilal khalasi minhu, sampai kita selamat dari keburukannya. Jadi pelan-pelan agar kita selamat, agar kita tidak terjangkit penyakit keburukan itu, kita menjauh pelan-pelan. Wa fi musyahadatihi, dan di dalam menyaksikan orang seperti itu, orang buruk itu, faidatun azimatun, memiliki faidah yang besar. In wuffiqtalaha, apabila engkau diberikan taufik untuk mengambil hal itu. Wa huwa an tusyahida min khaba'isi ahwalihi, ialah engkau saksikan dari buruknya keadaan orang itu, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, ma tastaqbihahu fatajtanibahu, sesuatu yang engkau anggap buruk lalu engkau menjauhinya. Di orang yang membawa keburukan di sekeliling kita itu bukannya sama sekali nggak ada faidah, ada faidahnya. Faidahnya apa? Kita jadi belajar dari dia. Kita saksikan itu orang melakukan keburukan ini, dampaknya seperti ini ya. Nah, maka kita jangan seperti itu. Masih ada faidahnya juga. Ada orang umpama senantiasa melakukan keburukan ini, Allah kasih balasannya. Makanya jangan begitu. Jadi ada faedahnya, sehingga kita belajar dari orang-orang yang buruk ini. Fasaidu, adapun orang yang gembira, man wu'iza bi ghairihi, adalah orang yang mengambil pelajaran terhadap orang lain. Wal mu'minu mir'atul mu'mini, dan orang beriman itu cermin bagi orang beriman lainnya. Coba lihat tuh, kalau orang begini nanti dapatnya seperti apa. Itu nanti kita bisa berkaca. Kenapa itu ya dia bisa mulia? Oh, sebab dia begini, ibadahnya, ilmunya. Itu namanya manu'izah bi ghairihi. Kita dapat pelajaran dari orang lain. Kenapa itu orang yang mendapatkan hinaan atau mendapatkan cacian begini? Karena dia melakukan ini. Sehingga kamu jangan juga seperti itu, nanti mendapatkan juga seperti dia. Wa qila li Isa alaihi salam, dan dikatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, man addabaka, wahai Nabi Isa, siapakah yang mendidikmu? Faqala, lalu Nabi Isa menjawab, ma addabani ahadun, tidak ada satupun yang mendidik aku. Lakin ra'aitu jahlal jahili, akan tetapi aku melihat kebodohannya orang yang bodoh. Fajtanabtuhu, lalu aku menjauhinya. Segitu aja kata Nabi Isa. Gak ada yang mengajari saya, yang ngadap saya itu gak ada. Tapi saya belajar dari orang lain. Itu dia bisa begitu, kenapa? Oh, karena kebodohannya. Sehingga saya jangan seperti dia. Dari situ aja saya belajar. Jadi orang-orang yang membawa keburukan pun dapat faidah yang kita ambil kalau memang di situ kita bisa mengambilnya. Walaqad shadaqa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam, dan sungguh ia telah benar Nabi Isa itu kepada Nabi kita dan kepada Nabi Isa, salawat dan salam dari Allah. Fala wijtanaban nasu, seandainya orang-orang ingin menjauhi ma yakrahunahu, apa yang mereka tidak menyukainya, min ghairihim, dari selain mereka, lakamulat adabuhum, niscaya sempurnalah adab-adab mereka, wastaghnaw 'anil mu'addibin, dan mereka tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarinya. Jadi kalau kita bisa ngambil faidah dari orang yang buruk, sungguh itu menjadi satu pelajaran besar. Jadi 3 manusia ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, orang-orang yang memang kita sangat butuh kepada mereka, seperti makanan kita butuh tiap hari. Orang-orang yang
memberikan manfaat. Orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, kita butuh kepada mereka sehingga kita terbimbing. Itu jangan sampai lepas. Kalau bisa terus kita deketi agar kita terarah, sebagaimana Allah ngasih dia bimbingan, kita karena dekat Allah kasih juga. Yang kedua, orang-orang yang sesekali saja kita ketemu dengan mereka, ada urusan ini, ada urusan itu, ya sesekali aja, tidak perlu sampai rutin, karena memang kebutuhannya juga tidak setiap hari. Yang ketiga, orang-orang yang mesti kita hindari, karena orang ini bawa penyakit nih, bawa dampak keburukan. Cuman dari orang tersebut kita juga bisa ngambil pelajaran, ngambil faidah, sehingga kita tidak mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Coba kenali di sekeliling kita, adakah 3 orang ini? Pasti ada. Tinggal kita menentukan bagaimana bertindak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Al-wazifatu tsaniyatu, adapun tugas yang kedua pada adab kepada seorang teman, mura'atu huquqis suhbati, menjaga hak-hak pertemanan. Famahman aqadat asyarikatu, maka apabila telah terjalin satu pertemanan, wantazomat bainaka wa baina syarikika, dan terangkai di antaramu juga temanmu, as-suhbatu, persahabatan, semakin dekat, fa'alaika huququn yujibuha aqdus suhbati, maka lazim bagimu memberikan hak-hak yang wajib untuk ditunaikan pada ikatan persahabatan itu. Kalau sudah bersahabat, sudah dekat, sudah ada jalinan kuat pada pertemanannya itu, ada yang namanya hak kewajiban. Hak-hak ini harus engkau tunaikan sehingga persahabatan itu terus terjalin. Wa fil qiyami biha adabun, dan di dalam menegakkan hak-hak tersebut merupakan adab. Jadi ada adabul asdiqo, adab-adab kepada teman, di antaranya menjalankan hak-hak kita kepada dia. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhwain, perumpamaan 2 orang yang bersaudara itu, masalul yadaini, seperti 2 tangan, tagsilu ihdahumal ukhra, yang dapat membasuh salah satu dari keduanya pada yang lain, saling melengkapi. Orang kalau sudah bersahabat itu bagaikan 2 tangan. Kalau yang satu dicuci, yang satu juga, yang satu bersih, yang satu juga dibersihkan, karena dia sudah ada ikatan persahabatan. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajamatan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam satu hutan, satu perkebunan yang rindang. Fajtana minha siwakain, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memetik darinya itu 2 ranting. Di dalamnya Nabi ambil 2 batang ranting pohon. Ahaduhuma mu'wajjun, salah satu dari kedua ranting itu bengkok. Wal akharu mustaqimun, yang satunya lagi lurus. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi, dan adalah bersama Rasulullah sebagian para sahabatnya. Fa'aqahul mustaqimah, lalu Rasulullah berikan itu ranting yang lurus kepada sahabatnya. Wa amsaka li nafsihil mu'wajjah, dan ia pegang untuk dirinya ranting yang bengkok. Dia ada ranting batang pohon yang lurus, ada yang bengkok. Sama Nabi dikasih yang lurus buat sahabatnya. Nih kamu yang lurus, saya pegang ranting yang bengkok. Faqala, lalu sahabatnya berkata, ya Rasulullah, anta ahaqqu minni bil mustaqim, engkau lebih berhak dariku dengan ranting yang lurus ini. Kalau mau ngasih yang bengkok aja itu ya Rasulullah, karena kamu berhaknya yang lurus ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibin, tidaklah suatu sahabat, seorang sahabat, yashabu sahiban, yang ia berteman dengan sahabat lainnya,
walau sa'atan, meskipun sesaat, sebentar, min naharin, dari hari, illa wa yus'alu an suhbatihi, melainkan ia akan ditanya dari persahabatannya itu. Hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'ahu, apakah ia menegakkan di dalam suhbah, persahabatannya, hak Allah Ta'ala atau menyia-nyiakannya. Orang kalau sudah berkawan, berteman, bersahabat, nanti persahabatan itu akan ditanya. Ini pengandaian. Kalau kamu lurus, ya harusnya yang satu lurus juga. Kalau saya bengkok, nanti kamu bengkok juga. Jadi pengandaiannya begitu. Nah, lihat nih, jangan seperti ini. Yang satu lurus, yang satu bengkok. Karena kalau sudah berkawan, bersahabat, ini sama-sama. Kecuali kita tidak terlalu kenal, atau kayak kemarin hanya sesaat-sesaat saja, namanya ma'arif, orang-orang yang dikenalnya itu nggak terlalu sering, itu nggak dipertanyakan. Tapi kalau kamu sudah berkawan, itu harus sama-sama. Makanya penting itu berkawan, sebab sampai akhirat, bukan di dunia aja. Almar'u ala dini khalilihi, orang itu akan dilihat tergantung bagaimana kawannya. Sehingga memang kalau kawan, sahabat itu benar-benar kita cari, bukan seenak atau semaunya kita aja. Untuk kenal siapa aja boleh kenal, tapi untuk berkawan, bersahabat, ini akan dipertanggungjawabkan ini. Kalau kita berkawan yang orang-orang soleh, insya Allah selamat, karena mereka itu diberikan suatu taufik oleh Allah, kita juga akan dikasih. Tapi kalau kita berkawannya, jangan buat kita, buat urusan dirinya aja dia nggak bisa. Ya, bagaimana mau ngasih kepada kita manfaat? Nah, itu akan merugikan kita. Jadi sama-sama itu. Kalau saya bengkok, kayak kamu bengkok. Nah, ini satu pengandaian pentingnya dalam bersahabat pada satu adab. Wa adabus suhbati, dan diantara adab-adab persahabatan itu al-itharu bil mali, yang pertama bermurah hati dengan hartanya. Fa illam yakun hadza, maka jika ia tidak melakukan hal ini, fa bazlul fadli, maka ia berikan hartanya yang lebih, minal mal, indal hajati, ketika dibutuhkan. Itu yang pertama, masing-masing. Kalau ada lebih, ya kita kasih. Bermurah hati di dalam hartanya, saling tolong menolong, sehingga kebutuhan satu sama yang lainnya itu bisa tercukupi. Wal i'anatu bin nafsi, yang kedua membantu dengan fisik, fil hajati, pada kebutuhan-kebutuhan, ala sabilil mubadarati, dengan segera, dengan cepat, min ghairi ihwajin ila timasin, tanpa perlu diminta. Bermurah hati, apa aja yang bisa dilakuin ditolong, tolong dengan segera, dengan lekas, langsung, nggak perlu diminta. Kita lihat sahabat kita perlu apa, dia punya urusan ini, segera langsung, tanpa diminta, kita inisiatif, kita lakukan hal itu. Begitupun nanti dia punya urusan apa itu kawan kita, segera kita lakukan pertolongan juga, jadi sama-sama enak. Yang ketiga, wa kitmanu sirri, dan menyembunyikan rahasia, wa satrul uyubi, dan menutup aib-aibnya. Penting. Karena kita sering sama dia, dekat sama dia, tentu banyak hal-hal yang mungkin kurang pas kita lihat. Cukup kita yang tahu. Nah, jangan sampai kemana-mana, karena fungsinya sahabat itu kita tutup aib-aib sahabat kita. Yang namanya manusia pasti ada kurangnya, nggak ada manusia sempurna kecuali Nabi. Sahabat kita bukan Nabi, sahabat kita sama kayak kita orang biasa. Pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Nah, kita tutup, bukan itu balik ya. Nah, dekat sama dia kita sebarin aib-aibnya, jangan. Justru karena kita dekat sama dia, sering melihat sesuatu yang mungkin saja kurang pas, nah, itu ditutup, disembunyikan. Wasukutu an tablighi ma yasu'u min mazammatin nasi ilaihi, dan diam untuk menyampaikan apa yang menyusahkan sahabatnya itu, min mazammatin nasi, berupa cacian orang-orang, iyahu, kepadanya. Umpama ia dicaci, sahabatnya dibela, nah, nanti dia diam sehingga tenang. Saya dilakuin ini, ada orang, ya sabar ya,
karena memang orang ada ujiannya, cobaannya masing-masing. Begitu dikuatin. Ya, bukannya malah dipanas-panasin, itu jelekin lagi, bukan. Nah, fungsinya sahabat menenangkan. Ya. Namanya manusia pasti gak lepas dari omongan orang. Jangan ente, Nabi aja diomongin, nah, Nabi ditipukin, dicaci, dibuat jadi serendahnya. Nabi sih gak rendah, tapi banyak yang mencaci itu. Ya apalagi kita. Nah, itu dikuatin, disemangati. Yang keempat, wa iblahu ma yasurruhu min sana'in nas, dan menyampaikan sesuatu yang membuat dia bahagia dari pujian-pujian orang alaihi kepadanya. Wa husnil isgha'i 'indal hadithi, dan mendengar dengan baik perkataannya. Wa tarkul mumarati fihi, dan meninggalkan perdebatan dengannya. Kalau ada orang yang memuji dia, kita sampaikan. Kamu kemarin dicari si Fulan, kamu dibilang orang baik begini, kamu dikirim salam. Nah, jadi dia senang. Kalau dia cerita, kita dengarin dengan baik, antusias. Tidak berdebat. Umpama memang ada yang diperdebatkan, ya kita ngalah. Begitu namanya ikatan suhbah. Yang kelima, wa ayyad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi, dan ia memanggil sahabat itu dengan nama yang paling disukai. Wa ayyuthniya alaihi bima ya'rifu min mahasinihi, dan ia puji kepada sahabatnya itu dengan sesuatu yang baik dari perbuatan-perbuatannya. Wa ayyashkurahu ala sani'ihi fi haqqihi, dan ia berterima kasih pada perbuatan baiknya kepadanya. Wa ayyadhubba anhu fi ghaibatihi, dan ia membela pada ketiadaannya. Idza tu'urrida li'irdihi, apabila ditentang kehormatannya. Kama yadhubbu an nafsihi, sebagaimana ia bela dirinya sendiri. Wa ayyan sahahu bil lutfi wat ta'rid, dan ia menasihati sahabatnya itu dengan halus, wat ta'ridi, dan secara sindiran, idza taja ilaihi, apabila memang dibutuhkan padanya. Kita panggil dengan namanya yang bagus, ya, kita puji dia melakukan kebaikan, kita puji, ya, bahasain, cakep kelakuannya, kita berterima kasih kalau memang ada haknya yang dibantu, yang ditolong. Kita bela dia sebagaimana kita bela diri kita. Kalau memang ada kesalahan, dinasehati dengan lembut. Kalau memang kagak dibilangin kagak bisa dengan lembut, ya dengan sindiran, cuman yang lembut. Nah, itu semuanya hak suhbah, hak dalam bersahabat. Wa ayyafwa an zallatihi wa hafwatihi, dan ia maafkan dari kesalahan serta kekeliruannya. Wala ya'tiba alaihi, dan tidak mengecam padanya. Wa ayyad'u lahu fi khalwatihi, dan ia mendoakan fi khalwatihi, pada sendirinya, dalam ibadahnya, lagi sholat didoain itu sahabatnya. Fi hayatihi, baik sahabatnya itu masih hidup, wa ba'da mamatihi, dan setelah sahabatnya itu wafat. Ya, masih hidup didoain, ya, nanti ketika umpama sudah wafat, sudah meninggal, didoain lagi. Ikatannya terus, gak sampai di dunia tapi sampai akhirat. Wa ayyuhsinal wafa'a, dan ia membaguskan kesetiaannya, ma'a ahlihi wa aqaribihi ba'da mautihi, dengan keluarga sahabatnya itu, kerabat-kerabatnya setelah matinya. Disambung terus silaturahminya meskipun sudah tiada umpama. Wa ayyu'thirat takhfifa, dan ia mengutamakan untuk meringankan anhu dari sahabatnya itu. Fala yukallifahu syai'an min hajatihi, sehingga ia tidak membebani sahabatnya sedikit pun dari kebutuhannya. Fayurawwihu sirrahu, lalu ia melonggarkan hatinya, min muhimmatihi, dari berbagai kepentingannya. Wa ayyuzhiral faraha, dan ia menampakkan kegembiraan, bi jami'i ma yartahu lahu min masarrihi, dari seluruh yang buat dia tenang, min masarrihi, dari kondisi gembiranya. Wal hazana, dan ia menampakkan kesedihan, bima yanaluhu min makarihi, dari sesuatu yang ia dapati dari ketidaksukaannya. Kalau dia senang, ya kita ikut senang, kita tampakkan kegembiraan kita, alhamdulillah saya juga senang. Kalau dia sedih, kita sedih juga, ya
mudah-mudahan nanti Allah kasih keadaan yang lebih baik lagi. Kita tampakkan kesedihan kita, nah, sehingga dia merasa didukung. Wa ayyubira fi qalbihi mithla ma yusiruhu, dan ia menyimpan di dalam hatinya seperti apa yang ia tampakkannya. Hatinya juga begitu, kan mukanya doang sedih, hatinya girang. Jadi memang benar dia merasakan kesenangan atau kesedihan sahabatnya. Fayakunu shadiqan fi wuddihi, sehingga jadilah dia orang yang jujur di dalam simpatinya, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Ya memang sahabat. Jadi sebagaimana dia lurus gitu lurus. Dia bengkok, mama bengkok, sedih, merasakan hal yang berat, ya kita juga mengalami hal itu. Jadi sama-sama perasaannya. Wa ayyabda'ahu bisalami 'inda iqbalihi, dan memulainya dengan mengucapkan salam ketika bertemu dengan dia. Wa ayyusi'alahu fil majlisi, dan ia melapangkan baginya di dalam satu majlis, sama-sama diberikan tempat, ya, sehingga dia mendapatkan tempat juga. Wa yukhrijalahu min makanihi, dan ia menyambut baginya dari tempatnya itu. Wa ayyushayyi'ahu 'inda qiyamihi, dan dia mengiringinya ketika dia diri. Ketika dia datang kita sambut, ketika dia pulang dia diri, kita juga iringin, kita diri juga. Wa ayyasmuta 'inda kalamihi, dan ia diam ketika ia berbicara. Ketika sahabatnya itu berbicara, dia diam dengerin. Hatta yafrugha min kalamihi, sehingga dia selesai dari perkataannya itu. Wa yatrukal mudakhalata fi kalamihi, dan ia tidak ikut campur di dalam perkataannya. Wa 'alal jumlati, dan kesimpulannya, fayu'amiluhu, ia memperlakukan sahabatnya itu bima yuhibbu ay yu'amala bihi, dengan sesuatu yang dia senang diperlakuin juga. Kita senangnya diperlakuin bagaimana sama orang, nah, itu lakukan kepada sahabat. Faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi, maka siapapun orang yang tidak senang kepada saudaranya, kepada sahabatnya, seperti apa-apa yang ia senang untuk dirinya, fa ukhuwatuhu nifaqun, maka pertemanan itu adalah kemunafikan. Nah, kalau kita senang sesuatu tapi itu tidak kita senangi kepada orang lain, kepada sahabat kita, nah, yang begitu namanya munafik pertemanannya. Hanya pengen bagi diri kita saja. Wahia alaihi wabalun fid dunya wal akhiratu, dan wahia wabalun fid dunya wal akhirati, dan pertemanan seperti itu adalah musibah fid dunya, baik di dunia, wal akhirati, maupun di alam akhirat. Fahadza adabuka fi haqqil awamil majhulin, maka inilah adabmu pada hak orang-orang awam al majhulin, yang tidak diketahui. Wa fi haqqil asdiqail mu'akhid, dan pada hak saudara-saudara, teman-teman al mu'akhid yang dianggap saudara.